Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami tentang analisis penggunaan kalimat efektif dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, kita membahas tentang latar belakang masalah dulu nih, yakni kesenjangan komunikasi akademik. Oke, yang pertama yaitu tuntutan akademik yang dimana karya ilmiah syarat akan fakta objektif wajib menggunakan bahasa terstruktur, logis, dan reproduktif atau tidak multitafsir, teman-teman. Nah, tapi faktanya dalam realita atau di lapangan itu sering terjadi ketidaksesuaian hubungan antar kata, teman-teman. Jadi penggunaannya dapat memicu makna ambigu. Lalu di sini kami menganalisis ataupun mencari solusi yang dimana mengidentifikasi pola kesalahan untuk membiasakan penulisan baku, teman-teman. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita membahas ke rumusan masalah, teman-teman. Yang dimana ada tiga nih. Yang pertama itu penggunaan, yaitu bagaimana sih penggunaan kalimat efektif terhadap karya ilmiah mahasiswa, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu identifikasi kesalahan nih. Jadi kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh mahasiswa terhadap penulisan karya ilmiah gitu. Nah, oke lah yang ketiga yaitu gimana sih caranya untuk menerapkan eh, kalimat efektif terhadap pemanfaatan penulisan karya ilmiah secara efektif, teman-teman. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita ke tujuan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu ada mengenal secara mendalam peta penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah mahasiswa. Ya, terus yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasikan kesalahan gramatikal yang sering muncul. Lalu yang ketiga yaitu mendeskripsikan upaya dan langkah perbaikan guna meningkatkan pemanfaatan kalimat efektif, teman-teman. Jadi eh, tujuannya yaitu ya kita bisa membantu mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah, teman-teman. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita ke manfaatnya, teman-teman. Yang pertama ada manfaat teoritis nih. Jadi manfaat teoritis bisa mendapatkan keilmuan, terus bisa menjadi basis data awal bagi riset, linguistik, terapan selanjutnya, ataupun inovasi jangka panjang. Terus kemudian ada manfaat praktis nih. Yang pertama bagi mahasiswa nih, bagi mahasiswa bisa menghasilkan naskah bebas ambigu ataupun makna yang tidak jelas, teman-teman. Terus yang bagi dosen itu bisa evaluasi dan rujukan dalam pembinaan bahasa di kelas. Nah, terus bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi titik tolak untuk riset lanjutan, teman-teman. Jadi eh, penelitian kami itu bisa digunakan dalam jangka panjang, teman-teman. Boleh next. Oke, sekarang kita ke dua pilar utama nih dalam kalimat efektif dan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu apa sih kalimat efektif? Yaitu mengkomunikasikan ide secara akurat, ringkas, sesuai kaidah. Ciri-cirinya yaitu ada kesatuan, kepaduan, kelogisan, kehematan, kecermatan, serta kevariasian. Nah, struktur dari kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, teman-teman. Oke, yang sekarang itu karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah dokumen hasil kajian yang mematuhi metode ilmiah objektif. Cirinya yaitu ada objektif, netral, sistematis, dan reproduktif, teman-teman. Nah, syarat dari karya tulis ilmiah itu bisa kita ambil dalam makna tidak boleh multitafsir ataupun harus didukung dalam kalimat efektif. Nah, itulah dua pilar utama atau kerangka berpikir dalam menyusun karya tulis ilmiah, teman-teman. Oke, next. Oke, baik. Jadi pada kali ini kita nih menyajikan sintesis dari 5 jurnal Sinta yang menjadi dasar penelitian kita nih. Hasil kajian menunjukkan bahwasannya kesalahan kalimat efektif ini terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Kesalahan yang paling dominan itu adalah pemborosan kata dan juga ketidaksejajaran bentuk kalimat. Nah, penelitian kami juga melengkapi penelitian sebelumnya yang dengan fokus pada mahasiswa di lingkungan penelitian kami. Jadi, boleh di next. Oke, baik. Jadi kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, penelitian kita ini menggunakan yang namanya pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, data yang kita peroleh itu dari karya tulis ilmiah mahasiswa, yang mana yang dipilih menggunakan purposive sampling. Nah, pengumpulan data kita juga dilakukan melalui dokumentasi dengan teknik simak dan catat. Dan kemudian kita analisis melalui reduksi data, klasifikasi kesalahan, evaluasi, dan penarikan kesimpulan. Next. Oke, kesimpulan penelitian. Nah, jadi dari penelitian ini kita dapat simpulkan bahwasanya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kalimat efektif ini masih belum merata gitu ya. Masih belum merata.
kesalahan yang paling dominan adalah pemborosan kata dan kesejarahan. Nah, selain itu juga faktor kebiasaan menulis dan kurangnya self editing menjadi penyebab utamanya muncul kesalahan juga nih teman-teman. Gitu. Next. Oke, saran dan rekomendasi. Nah, bagi mahasiswa biasanya melakukan self editing sebelum mengumpulkan tugas. Nah, bagi dosen itu kita memberikan saran bahwa lebih banyak pelatihan penyuntingan kalimat. Sementara itu peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dan menggunakan pendekatan yang kuantitatif agar hasil penelitian itu juga semakin komprehensif dan detail gitu. Boleh di next? Oke, ini terakhir sebagai penutup. Nah, penelitian kami ini menunjukkan bahwasannya penggunaan kalimat efektif sangat penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang jelas, logis, dan mudah dipahami. Nah, sedemikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.